Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Bapak Owan dalam pembelajaran Nahwu meskipun secara virtual. Bagaimana kabarnya santriwan santriwati di sana? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ciri-ciri fiil. Baik itu fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amr. Berikut penjelasannya. Baik santriwan santriwati, mari kita lanjutkan dan memulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kedua ini Bapak akan melanjutkan tentang materi ciri-ciri fiil. Yang pertama adalah fiil madhi. Fiil madhi kurang lebihnya ada 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah nasab. Apa itu nasab? Nasab adalah pada lafaz tersebut diakhiri harokat fathah. Karena fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Maksudnya adalah diakhiri harokat fathah. Contohnya adalah ketika kita belajar shorof, di situ ada fa'ala, ada nasor, ada fathah, ada madda, ghaza dan lain sebagainya. Contoh fa'ala. Maka perhatikan pada huruf terakhir adalah huruf lam. Lihat harokatnya. Harokatnya adalah fathah. Maka termasuk fiil madhi. Apa arti fathah? Apa arti fa'ala? Telah melakukan sesuatu. Berikutnya nasoro. Perhatikan pada huruf terakhir yaitu huruf ro. Apa harokatnya? Fathah. Maka nasoro termasuk fiil madhi. Nasoro berarti menolong atau boleh diartikan telah menolong. Yang ciri kedua adalah bahwa fi'il madhi diawali lafadz qad atau laqad. Lafadz qad atau laqad beberapa kali muncul di ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surat tentang Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka lihat pada kata laqad. Nah, maka lihat ciri fi'il madhi adalah diawali oleh lafadz qad atau laqad. Setelah lafadz laqad maka inilah yang termasuk fi'il madhi. Kana fi'il madhi, kana yakunu. Setiap kata yang diawali oleh laqad atau qad berarti termasuk fi'il madhi. Berikutnya diakhiri oleh huruf tak sukun atau tak sakinah yang bermakna muannas atau perempuan. Contoh, kita pernah belajar shorof, misalnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Pada lafaz keempat ada lafaz fa'alat. Ingat, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Diakhiri oleh harokat tak sukun. Ini. Maka fa'alat di sini berasal dari kata fa'ala dan kemasukan tak sukun maka bermakna perempuan. Apa arti? Karena fa'ala berarti telah melakukan, maka pelaku pada lafaz fa'alat adalah dia perempuan setelah melakukan sesuatu. Contoh kedua, thaqulat, ini muncul dalam surat Al-Qari'ah kalau tidak salah. Wa man thaqulat dan seterusnya. Maka thaqulat berasal dari kata thaqula yang arti berat. Ketika kemasukan tak sukun, maka berarti pada fa'il atau pelaku di sini adalah bermakna perempuan. Ketika kemasukan tak sukun atau tak sukun seperti ini, maka bermakna perempuan. Kurang lebihnya seperti itu pada ciri-ciri fi'il madhi. Bapak lanjutkan. Yang kedua adalah ciri pada fi'il mudhari.
Kurang lebihnya ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama adalah setiap fi'il mudhari pasti diawali huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Kalau kita singkat menjadi Anita, alif, nun, ya, dan ta. Contoh, kita pernah belajar yang namanya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, dan seterusnya. Maka lihat huruf paling awal, yaf'ulu, yansuru. Lihat huruf paling depan, diawali oleh ya, juga. Maka setiap fi'il mudhari yang diawali oleh alif, nun, ya, atau ta, maka di situ insya Allah namanya fi'il mudhari. Yaf'ulu sedang melakukan sesuatu, yansuru sedang menolong. Berikutnya, yang kedua adalah diawali oleh huruf sa atau lafaz saufa. Ini muncul di beberapa ayat. Misal dalam surat An-Naba, kalla saya'lamun. Nah, lafaz sa di sini adalah sebuah huruf tambahan. Karena lafaz saya'lamun berasal dari 2 lafaz. Pertama sa, yang kedua adalah ya'lamuna. Sa di sini berarti dalam waktu dekat, tapi saufa dalam waktu yang lama atau jauh. Diawali sa. Begitu juga boleh diawali saufa. Misal ya, saya rubah, kalla saufa ta'lamun, seperti dalam surat At-Takafur. Saya ulang lagi, ketika diawali sa atau saufa maka pasti fi'il mudhari. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ini jarang muncul tapi ada, diawali oleh lafaz qad. Tapi qad pada fi'il mudhari maka bermakna kadang-kadang atau jarang. Misal ada lafaz qad yasumu. Yasumu bermakna puasa. Maka ketika kemasukan qad maka berarti dia laki-laki kadang-kadang puasa. Misal saya kadang-kadang puasa, maka bahasa Arabnya adalah qad asumu. Kadang-kadang saya puasa. Maka kurang lebihnya seperti itu. Yang berikutnya adalah atau yang terakhir tentang fi'il amr. Ciri-cirinya kurang lebihnya ada 2. Yang pertama adalah fi'il amr akan selalu jazm. Apa itu jazm? Jazm adalah cirinya huruf terakhir diakhiri oleh tanda sukun. Seperti kita belajar tentang shorof istilahi, di situ ada lafaz fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul. Saya ulangi, uf'ul. Atau ada lafaz yang lain menggunakan wazan lain, if'al atau if'il. Pada wazan fa'ala yaf'ulu maka fi'il amrnya adalah uf'ul. Kita pernah belajar pada kelas 7 yang lalu. Uf'ul. Ada juga yang mengikuti wazan if'al, ada juga yang if'il. Bedanya adalah huruf ketiga, ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasroh, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya. Hanya saja Bapak kasih contoh yang 3 saja yang familiar untuk kelas 8. Maka contoh kata yang mengikuti rumus atau wazan uf'ul adalah sajada yasjudu, maka fi'il amrnya selalu usjud. Cirinya sukun karena pelakunya tunggal. Usjud, sujudlah kamu hai laki-laki. Usjud. Kemudian idhab, pergilah kamu wahai laki-laki, karena pelakunya tunggal yaitu anta, kamu laki-laki. Kemudian ijlis, duduklah kamu wahai laki-laki. Nah, beda lagi ketika pelaku yang kita suruh adalah perempuan, maka kita menggunakan kategori ciri yang kedua yaitu B. Terdapat huruf ya mukhatabah. Ya mukhatabah adalah huruf ya yang muncul atau nempel pada fi'il amr yang menyatakan kamu perempuan.
Contohnya adalah misalnya kata usjud. Sujudlah kamu wahai laki-laki, maka ketika kita menyuruh seorang perempuan maka berubah menjadi usjudi, pakai kasroh. Misalnya ada lafaz nasoro yang suruh, maka fi'il amarnya adalah unsur, tolonglah. Maka ketika pelakunya perempuan maka ditambah ya sukun di belakang, maka berbunyi unsuri, unsuri ya Fatimah misalnya, tolonglah. Kemudian ijlis, ketika untuk laki-laki kita mengatakan hai Ahmad ijlis, wahai Ahmad duduklah. Tapi ketika pelakunya perempuan, wahai Fatimah ijlisi, duduklah. Maka ditambahi ya sukun di belakang. Baik anak-anakku, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami tentang ciri-ciri fi'il madhi, mudhari, begitu juga yang amar. Insya Allah paham dan kalian bisa mencari contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Insya Allah ada. Cukup sekian, semoga bermanfaat dari Bapak. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Ketika ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan di kolom komentar YouTube atau di Google Form yang kami sediakan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.